Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Anallah SMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak Nantu M. Yang saya hormati Kaprodi Bapak Abdul Ghafur MMI. Yang saya hormati juga dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis Islam yakni Bapak Abdul Ghafur MMI. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Athaillah, Prodi Ekonomi Syariah kelas 4B. Oke, poin yang A itu menjelaskan pengertian hisbah. Yang pertama, definisi hisbah secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, kata hisbah berasal dari bahasa Arab yang bermakna perhitungan dan menghitung pahala. Dalam konteks keagamaan, istilah ini mengandung makna bahwa segala perbuatan yang dilakukan dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar akan diperhitungkan sebagai amal baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah, hisbah adalah sebuah sistem pengawasan sosial dalam masyarakat Islam yang bertujuan untuk mengangkat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang kedua itu landasan syariah hisbah. Konsep hisbah memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran dan hadis. Beberapa ayat yang sering dijadikan landasan utama, diantaranya yang pertama itu Quran Surat Al-Imran ayat 104. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebijakan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka orang-orang yang beruntung. Yang kedua, hadis Nabi SAW, yang artinya, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selama-lamanya iman. Hadis riwayat Muslim. Ayat dan hadis di atas menegaskan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban sosial setiap muslim dan menjadi dasar teologis bagi eksistensi hisbah. Yang ketiga, fungsi dan tujuan hisbah. Fungsi utama hisbah adalah untuk menjaga masyarakat dari penyimpangan perilaku dan menjaga nilai-nilai Islam agar tetap hidup dan terinternalisasi dalam kehidupan umat. Yang keempat, hisbah dalam konteks kontemporer. Dalam konteks modern, hisbah mengalami perkembangan baik secara kelembagaan maupun fungsi. Di beberapa negara, hisbah dijalankan sebagai lembaga resmi negara seperti di Arab Saudi melalui Komisi Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Oke, poin yang B itu menjelaskan kewenangan lembaga hisbah dalam mengatur bisnis. Yang pertama, latar belakang keterlibatan hisbah dalam bisnis. Dalam Islam, kegiatan bisnis dan perdagangan merupakan bagian penting dari kehidupan umat yang diatur oleh prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi. Oleh karena itu, pengawasan terhadap aktivitas ekonomi menjadi bagian dari pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, kewenangan hisbah pada masa klasik. Pada masa pemerintahan Islam klasik, lembaga hisbah memiliki kekuasaan resmi dalam pengawasi pasar. Muhtasib ditunjuk langsung oleh pemerintah untuk memastikan kejujuran dalam transaksi dagang, kualitas produk, kehalalan makanan, keadilan harga, serta kepatuhan terhadap aturan timbangan dan takar. Yang ketiga, kewenangan lembaga hisbah dalam konteks modern. Di masa kini, meskipun lembaga hisbah tidak selalu memiliki kekuasaan formal seperti muhtasib di masa klasik, lembaga ini tetap menjalankan fungsi moral dan edukatif terhadap aktivitas bisnis, khususnya di lingkungan organisasi keagamaan. Poin yang C itu menjelaskan tugas muhtasib. Yang pertama, pengertian muhtasib. Muhtasib adalah individu yang diberikan amanah atau ditunjuk oleh otoritas pemerintahan Islam untuk melaksanakan tugas hisbah, yakni
mengawasi pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar dalam masyarakat, terutama dalam bidang moral, sosial, dan aktivitas publik, termasuk pasar, tata niaga, seperti hubungan antara individu dalam masyarakat. Yang kedua, dasar tugas muhtasib. Tugas muhtasib bersumber dari perintah syariah untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, salah satu dasar yang sering dijadikan rujukan yang diantaranya yang pertama itu Quran surat Al-Imran ayat 110 yang artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Yang kedua, hadis Nabi Muhammad SAW, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Ayat dan hadis ini menjadi dasar teologis atas legitimasi tugas-tugas muhtasib dalam menegakkan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat. Yang ketiga, muhtasib dalam konteks modern. Di zaman modern, fungsi muhtasib tidak selalu hadir dalam bentuk jabatan formal negara, namun tugas-tugasnya tetap hidup dalam bentuk lembaga-lembaga sosial keagamaan seperti Komisi Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, lembaga hizbah di beberapa organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Indonesia, yang mana fungsi muhtasib hari ini lebih bersifat moral, edukatif, dan kolaboratif. Oke, penjelasan dari saya. Apabila penjelasan kurang spesifik, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.